Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kami akan membagikan kisah nyata mimpi lagi beserta takwilnya dan apa yang terjadi pada kehidupan nyatanya terkait dengan mimpi yang dialami istri saya. Jadi malam ini yang akan menceritakan tentang mimpi yaitu istri saya yang terkait dengan kucing. Insya Allah channel ini di dalam berbagi tentang perihal mimpi itu insya Allah akan selalu disertakan dengan kisah nyata. Jadi tidak hanya teori saja atau ilmu tentang dalil-dalil mimpi. Jadi tidak seperti itu. Kenapa disertakan dengan kisah nyata? Karena channel ini ingin melaksanakan apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik." Begitu juga channel ini insya Allah ingin selalu mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." Intinya, kita ingin apa yang kita sampaikan mudah dipahami sehingga nanti mudah diamalkan di dalam berkehidupan. Sebelum menceritakan tentang mimpi yang dialami istri saya, perlu diketahui untuk umat Islam secara khusus bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Hal ini saya sampaikan karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah hanya bunga tidur. Tidak seperti itu. Di dalam syariat Islam disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, yang mana beberapa di antaranya perlu saya sebutkan tentang dalil-dalil yang terkait dengan mimpi. Di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira, yaitu petunjuk dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seorang karena terjaga, dan mimpi yang menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian bermimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan kepada siapapun. Berdirilah dan sholatlah." Jadi mimpi itu di dalam syariat Islam dijelaskan bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik yaitu kabar gembira. Maksudnya mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah yang berguna untuk manusia. Yang kedua, mimpi karena pikiran seseorang karena terjaga. Maksudnya mimpi yang terjadi karena seseorang itu sering memikirkan ketika saat terjaga. Sering mengangan-angankan sesuatu yang diinginkan atau yang dibencinya sehingga terbawa di dalam mimpi. Nah, mimpi seperti itu tidak perlu ditakwilkan karena tidak berdampak kepada kehidupan. Ya. Mimpi yang ketiga, mimpi yang menyedihkan, datang dari setan. Yang menyedihkan maksudnya mimpi yang menyeramkan, yang menakutkan. Nah, hal itu juga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya, karena hal itu tidak akan berdampak kepada manusia. Karena mimpi yang menyedihkan itu, mimpi yang menakutkan itu adalah godaan dari setan, ya, untuk manusia itu mengalami rasa ketakutan, mengalami rasa was-was di dalam kehidupannya. Makanya Nabi kita melarang menceritakan mimpi-mimpi yang menakutkan kepada orang lain agar apa? Agar kehidupan kita tidak terganggu karena sering memikirkan mimpi tersebut. Padahal hal itu hanya menakut-nakuti saja. Ya. Oleh karena itu, Nabi menganjurkan ketika seorang itu bermimpi sesuatu yang buruk, beliau menganjurkan sholat sunnah. Ya. Yang lain terkait anjuran beliau kalau bermimpi yang buruk,
meludah 3 kali ke arah kiri secara simbolik. Jadi meludahnya secara simbolik artinya uh, tidak meludah dengan volume air ludah yang besar. Jadi cukup air ludah yang kecil. Itu 3 kali. Dan bisa juga dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berlindung dari bisikan-bisikan setan-setan. Yang ketiga, bisa juga dengan mengubah posisi tidur. Jadi arahnya berlawanan. Berlawanan dengan arah posisi tidur sebelumnya ketika bermimpi yang buruk tersebut. Bisa juga dengan cara membaca surat-surat yang biasa dianjurkan Nabi ketika sebelum tidur. Semisalkan ketika awalnya bermimpi buruk itu sebelum tidur lupa membaca surat-surat ini, maka setelah bermimpi buruk itu bacalah ya, ayat kursi, ya, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Seperti itu. Lalu sabda Nabi yang lain di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983, Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Nah, jadi mimpi ini kalau misalkan itu datangnya dari seorang yang soleh, seorang yang apalagi dia sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah petunjuk dari Allah, yang mana itu adalah salah satu 1/46 bagian kenabian. 1/46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Ini maksudnya mimpi yang benar, mimpi petunjuk dari Allah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985 diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi hadis-hadis tersebut beberapa saja yang saya sebutkan karena hadis yang lain tuh banyak. Bisa Anda simak pada video-video saya sebelumnya. Di dalam Al-Quran, perihal mimpi itu disebutkan juga di dalam surat Yusuf. Ya, di dalam surat Yusuf ayat 4 misalkan, itu Nabi Yusuf alaihissalam mengalami mimpi di saat beliau masih kecil, itu bermimpi tentang rembulan, matahari, dan 11 bintang. Ya, yang mana artinya tentang mimpi tersebut ada pada ayat yang lain di dalam surat Yusuf. Bisa Anda cari di Al-Quran. Takwil mimpi ini ya, ilmunya dari Allah langsung. Ya. Jadi bukan dari membaca, karena takwil mimpi adalah ilmu yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Karena ilmu tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan orang soleh dari sisi Allah. Jadi ilmu takwil mimpi adalah ilmu laduni dari Allah. Bukan ilmu dari membaca kamus mimpi. Bukan ilmu dari membaca primbon. Tidak seperti itu. Melainkan ilmu laduni, ilmu yang didapat tanpa belajar. Dari karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di surat Yusuf ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf, pada ayat 21, Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf.
ya, yang diajarkan tentang ilmu takwil mimpi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya." Jadi seperti itu ayat-ayat yang Allah firmankan tentang Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Sebenarnya ada satu lagi pada surat Yusuf ayat 101, ya, tentang pemberitahuan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran tentang ilmu takwil mimpi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh." Nah, jadi itu firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita, ya, bahwa ilmu takwil mimpi itu adalah anugerah dari Allah, seperti hanya yang diberikannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga di dalam surah As-Saffat, ya, perihal mimpi juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 102 dan berakhir di ayat 111. Itu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang hakikatnya perintah tentang menyembelihnya kepada anaknya itu adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat tinggi, mendahulukan Allah, ya, daripada anaknya. Maksudnya disuruh menyembelih anaknya itu adalah menyembelih secara maknawi, menyembelih rasa kecintaannya, ya, menghilangkan rasa kecintaannya terhadap anak, melainkan cintanya harus diutamakan Allah dan Rasulnya. Jadi maknanya, cintailah anak itu karena Allah, bukan cintai anak semata-mata. Jadi kalau misalkan mencintai anak karena Allah, maka yang diutamakan adalah syariat-syariat Allah dalam mendidik, mengajari anak. Jadi kalau misalkan mencintai anak semata-mata, maka orang tua itu akan mengajari anak sesuai hawa nafsunya, tidak sesuai syariat Allah. Jadi itu hakikatnya yang yang diajarkan tentang makna ayat 102 pada surah As-Saffat, ya, tentang perintah Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Akhirnya terjadilah apa yang kita sebut hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Seperti itu. Nah, sekarang giliran istri saya menceritakan mimpi kucing, ya, yang dialaminya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata mimpi yang saya alami tentang kucing. Di mimpi itu, saya sedang berada di dalam rumah. Tiba-tiba ada 2 ekor kucing datang ke teras rumah. Yang satu ekor berwarna putih bersih dan berbulu lebat. Yang satu ekornya lagi kombinasi warna, tapi tidak jelas warnanya apa. Lalu kucing yang berwarna putih bersih tadi masuk ke dalam rumah dan mendekati saya. Lalu saya langsung menggendong kucing itu sambil mengelus-ngelus.
Sementara kucing satunya yang kombinasi warna tidak masuk ke dalam rumah, hanya diam di teras. Setelah itu saya terbangun. Jadi itulah mimpi yang dialami istri saya, ya, tentang kucing yang masuk ke dalam rumah. Sekarang maknanya apa? Perlu diketahui, untuk menaklukkan mimpi itu tidak bisa kita membaca buku kamus mimpi seperti orang-orang lain yang pernah mungkin Anda lihat di YouTube, ya, atau dimanapun. Jadi tidak seperti itu cara menakwilkan mimpi. Karena menakwilkan mimpi itu, pertama orang itu harus paham syariat Islam. Yang kedua, hatinya bersih. Dia sudah bermakrifat kepada Allah, sehingga Allah memberikan karunia pemahaman ilmu syariat yang dihubungkan dengan makna-makna hakikat di dalam kolbu orang yang sudah makrifat kepada Allah. Sehingga korelasi atau hubungan ayat ataupun hadis yang disebutkan di dalam syariat Islam itu, ya, selaras dengan mimpi yang divisualkan oleh Allah kepada diri seorang yang bermimpi. Karena mimpi itu alam ruh, jadi yang memandang ilmu kegaiban, berita-berita gaib dari Allah itu adalah ruhnya, ya, bukan jasadnya. Sehingga ketika menakwilkan mimpi, haruslah orang yang sudah makrifat kepada Allah dan memang dapat anjuran atau perintah dari Allah untuk mengajarkan tentang mimpi tersebut. Sebagaimana istri saya dulu pernah bermimpi tentang saya, ya, yang mana saya maju di depan, ya, halayak ramai suatu majelis di mana saya disuruh maju ke depan oleh seseorang yang berkata, ceritakanlah mimpi. Akhirnya saya menceritakan mimpi. Di situ saya berkata, saya mendapat mimpi, petunjuk dari Allah, bla 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 bla. Dan itu tidak sekali dua kali, bahkan saya pun juga bermimpi tentang hal itu. Ya, jadi mimpinya berbeda visual, cuman intinya sama. Saya dianjurkan untuk menciptakan mimpi. Ya, dan itu sudah terjadi sangat lama, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Ketika istri saya bermimpi tentang itu maupun saya bermimpi tentang itu, saya tidak langsung melakukan hal itu karena khawatir. Ya, khawatir kalau misalkan saya salah memaknainya. Jadi ketika perulangan tentang anjuran menciptakan mimpi itu terjadi berkali-kali, maka saya menemukan nasihat dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Wali Kutub di dalam kitab beliau, bahwa ketika seorang itu berdiri di depan pintu sang raja, nah, pintu keridhaan sang raja, maka janganlah memasukinya dahulu. Bisa jadi itu jebakan dari sang raja. Kecuali kamu sudah disuruh, dipaksa untuk memasukinya, maka masuklah kamu dengan adab yang baik. Artinya jangan melampaui batas. Maknanya pintu keridhaan Allah, pintu sang raja itu adalah ketika kita akan melakukan suatu perbuatan amal yang baik yang tidak melanggar syariat Islam, maka hal itu bisa jadi ujian bagimu. Jangan dulu dilakukan. Kecuali Allah sudah memberikan pemberitahuan berulang-ulang. Karena beliau juga mengatakan bahwa Allah itu seringkali memberikan petunjuk berulang-ulang. Maka seperti itu, lakukan. Jangan pasif. Jadi lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Tentunya tidak boleh melampaui batas. Artinya sesuai kesanggupan, sesuai kemampuan. Jadi jangan mengada-ada. Begitu juga dalam menakwilkan mimpi ini. Jadi dosa besar, ya, kalau ada seorang yang mengatakan tentang mimpi yang tidak dialaminya. Itu sudah disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dosa kalau orang menciptakan mimpi padahal dia tidak bermimpi. Karena apa? Pada hakikatnya kalau orang mengatakan mimpi padahal dia tidak mimpi, itu sudah
secara hakikat dia memfitnah Allah, karena mimpi itu karunia Allah, pemberian dari Allah. Jadi kalau misalkan Allah tidak memberikan mimpi kepada dirinya, maka ketika dia menciptakan bahwa dia bermimpi, itu sudah berdusta. Dia sudah berdusta atas apa-apa yang tidak diberikan dari Allah kepada dirinya. Nah, itu fitnahnya. Lalu terkait dengan mimpi tadi, apa takwilnya? Nah, perlu diketahui untuk menakwilkan mimpi itu haruslah mengetahui aktivitas apa ya, sebelum terjadinya mimpi itu, dan apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi amalannya sebelum bermimpi hal itu. Jadi mimpi itu terkait dengan, misalkan itu mimpi yang terjadi pada diri sendiri, yang terkait diri sendiri, maka haruslah meng-cross check dahulu apa yang dipikirkan sebelum bermimpi. Amalan apa yang dipikirkan sebelum bermimpi. Mungkin juga terkait dengan hubungan antar sesama teman yang mungkin punya masalah, atau dengan keluarga, atau lingkungan sekitar. Atau bisa juga tidak ada kaitannya dengan seseorang yang bermimpi, tapi pemberitahuan dari Allah tentang orang lain. Tapi ada kaitannya untuk anjuran menasihati orang yang ada di dalam mimpi tersebut. Seperti hanya di video sebelumnya saya pernah menceritakan tentang saya bermimpi tentang laki-laki berbadan hitam. Itu terkait dengan teman saya yang mau menikah, ya, tapi memiliki teman dekat seseorang yang badannya hitam itu tadi. Maka anjuran dari Allah kepada saya untuk mengingatkan bahwa orang itu tidak baik. Jangan memilih dia sebagai seorang suami. Akhirnya terbuktilah hal tersebut, bahwa orang itu tidak baik, dan bisa Anda simak kisahnya pada video sebelumnya. Jadi, ngomongin tentang keburukan orang itu baik, tapi harus mengikuti syariat. Seperti halnya di kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi rahimahullah, itu ada 6 poin perkara gibah yang diperbolehkan. Yang salah satunya adalah kita menyebutkan kejelekan atau kejahatan seseorang yang memang setiap hari dia berbuat keburukan, setiap hari dia berbuat maksiat, lalu teman kita, teman baik kita akan menikahi orang itu. Yang mana teman kita itu tidak tahu tentang keburukan orang itu. Maka kita dianjurkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, secara syariat itu boleh. Nah, itu terkait hadis Nabi tentang beliau bersabda bahwa tolonglah orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim. Ya. Jadi kalau misalkan sahabat menanyakan bagaimana cara menolong orang yang berbuat zolim, jadi caranya menolong adalah mencegah supaya orang itu tidak berbuat zolim. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mengetahui ada seseorang akan menikah orang jahat, yang mana orang jahat itu memang sehari-harinya berperilaku seperti itu, sementara calon pengantinnya itu tidak tahu dia itu jahat, maka kita wajib menasihatinya ya, sebelum hal itu terjadi, sebelum pernikahan itu terjadi. Tapi niatnya juga harus benar, bukan niatnya dengan kebencian terhadap orang yang jahat tadi, bukan niatnya memang kita ada dengki, ada permasalahan dengannya sebelumnya. Itu tidak boleh. Tetap harus ada dengan hati yang bersih, dengan niatan yang baik beribadah kepada Allah, menyelamatkan saudara kita yang akan menikahi dengan orang jahat. Nah, seperti itu. Jadi menakwilkan mimpi itu caranya seperti itu. Nah, sekarang makna yang dimimpikan istri saya tentang kucing putih yang masuk ke dalam rumah, ya, lalu digendong oleh istri saya, dipeluk, dielus-elus. Sedangkan kucing lain yang ada di teras yang tidak memasuki rumah itu warnanya tidak putih tapi bercampur, ya, bercampur. Itu kenapa mimpi seperti itu? Nah, perlu diketahui, sebelum istri saya bermimpi itu, saya maupun istri saya itu sering mengkaji kitab Sahih Bukhari, ya, di tempat kos kita. Ya. Jadi setelah kita membaca hadis-hadis Nabi di ringkasan Sahih Bukhari, maka akhirnya istri saya mendapati mimpi itu. Maknanya apa? Nah, itu terkait dengan nama periwayat Sahih Bukhari tersebut, yang mana beliau bernama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini periwayat hadis dari Sahih Bukhari.
di mana nama Abu Hurairah itu bukan nama aslinya, melainkan nama julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu yang awalnya nama aslinya adalah Abdurrahman, yang juga memiliki nama asli Abdus Syams, yang artinya penyembah matahari, yang dulunya beliau adalah hambanya matahari, bukan orang Muslim. Tapi ketika mengetahui akhlak Rasulullah SAW, akhirnya beliau masuk Islam. Lalu ketika Abdurrahman atau Abdus Syams ini melihat ada seekor kucing, anak kucing kecil yang liar, itu akhirnya dipelihara oleh beliau dengan kasih sayang, layaknya orang tua terhadap anak. Nah, kucing liar itu di dalam bahasa Arab disebut hurah. Tapi kalau anak kucing kecil liar itu disebut hurairah. Nah, sedangkan Abu itu dari bahasa Arab yang artinya bapak. Ketika Abdurrahman ini membawa anak kucing kecil liar itu, lalu berpapasan bersama Rasulullah SAW, akhirnya Nabi Muhammad itu menyebut Abdurrahman ini dengan sebutan Abu Hurairah, yang artinya kamu bapaknya anak kucing kecil. Jadi itu asal mulanya Abdurrahman atau Abdus Syams ini disebut Abu Hurairah, yaitu bapaknya anak kucing kecil. Nah, terkait mimpi tadi, apa kaitannya dengan penjelasan saya ini? Kucing itu di dalam hadis Nabi itu hewan yang tidak najis, hewan yang baik. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Begitu juga di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau berwudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Di dalam hadis riwayat Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan, hidupnya lebih bersih dari manusia. Nah, terkait dengan 3 hadis ini tentang kucing, ini ada korelasi atau hubungan dengan mimpi yang dialami istri saya. Jadi mimpi ini hakikatnya di dalam hadis tersebut yang tadi saya sampaikan itu adalah baik, tidak najis. Makanya ketika mimpi itu tentang suatu yang baik, pesan yang baik dari Allah, maka biasanya diberikan visual, simbol yang diwakili dengan hewan-hewan yang baik. Yaitu kucing ini salah satunya. Kucing yang di mimpi istri saya itu berwarna putih. Putih itu baik, suci. Seperti hanya di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kain yang terbaik yang kita miliki, yang kita pakai itu warna putih, kain kafan itu. Jadi simbol-simbol di dalam mimpi itu banyak. Yang beberapa di antaranya ya ini hewan, warna, kadang suara tanpa wujud, kadang perkataan di dalam batin, di dalam mimpi itu, kadang wujud dengan suara, kadang ayat-ayat Al-Quran, terkadang sesuatu yang nyata yang tidak perlu ditakwilkan, artinya akan terjadi sesuai visual mimpi tersebut, tidak perlu ditakwilkan lagi. Jadi seperti itu yang saya maupun istri saya sering mengalami. Jadi kalau misalkan kita maknai mimpi itu adalah karena kita mengkaji kitab Sahih Bukhari, kita berdua di dalam rumah, jadi diberitahukan oleh Allah kepada istri saya bahwa istri saya sudah mendapat kebaikan. Karena apa? Yang dipelajari dalam kitab Sahih Bukhari itu adalah hukum halal dan haram. Jadi tentang yang hak dan batil itu jelas. Petunjuk tentang mana baik, mana buruk. Jadi ketika di mimpi itu divisualkan ada 2 kucing, satunya warnanya bercampur, satunya putih saja, putih bersih. Jadi rumah itu tadi, itu adalah simbol
spiritual, makom spiritual yang dimiliki oleh seseorang yang bermimpi. Ya. Seperti hanya pada video sebelumnya saya menceritakan tentang mimpi nikop, 3 mimpi nikop yang dialami istri saya. Ya. Istri saya menceritakan di video itu. Ya. Jadi tentang 3 mimpi tentang nikop, di mana di situ juga ada visual berupa rumah dan tangga dan suasana dan luasan kamar. Nah, itu tentang makom spiritual. Bisa Anda simak pada video sebelumnya. Begitu juga di dalam mimpi ini. Di situ ada visual rumah, di mana istri saya berada di dalamnya, dan istri saya mengambil kucing yang masuk ke rumah. Jadi kebaikan masuk ke dalam jiwa istri saya. Karena kita mempelajari kitab Sahih Bukhari. Kita mempelajari ilmu. Karena dengan ilmu itu, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang berilmu itu akan diangkat beberapa derajat oleh Allah, ya, daripada orang yang tidak berilmu. Jadi kucing tadi adalah maknanya kebaikan tentang hukum halal dan haram, ya, yang sudah dipelajari oleh istri saya sehingga dia masuk ke dalam rumah. Kucing yang lain yang tidak berwarna putih itu tentang hal-hal yang syubhat, pemberitahuan syubhat-syubhat yang tidak baik. Ya, itu tidak masuk ke dalam jiwa istri saya karena mengetahui bab hukum, ya, halal haram itu dari mengkajinya kitab Sahih Bukhari tersebut. Jadi itu kaitannya kucing dengan nama Abu Hurairah yang disematkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada Abdurrahman atau Abdus Syams, bahwa beliau adalah bapak dari kucing, bapak dari anak kucing kecil. Ya. Sehingga visualnya berupa kucing dan diwarnai putih, maknanya baik, dan masuk ke dalam rumah itu makom spiritual, dan dielus-elus, digendong, itu adalah apa yang diberikan Allah kepada istri saya. Ya, telah diterima dengan baik, telah diizinkan oleh Allah. Jiwa istri saya memahami bab halal dan haram ketika kita mempelajari kitab Sahih Bukhari tersebut. Nah, seperti itu. Nah, hal ini, mimpi ini, itu terkait dengan mimpi yang lain, di mana istri saya juga pernah memimpikan saya mengajaknya kepada buku agama. Nah, di situ buku, bukan Al-Quran. Artinya, buku itu ada tulisan Latin, bukan tulisan Arab. Karena di dalam kehidupan nyata, saya belum dimampukan sama Allah untuk mengkaji atau mempelajari ilmu nausorof atau ilmu balaghah. Karena saya faknya itu dari sekolah-sekolah umum, tidak dari pondokan pesantren. Jadi makanya di dalam mimpi istri saya divisualkan saya mengajak pada buku agama. Jadi istri saya ajak. Itu artinya saya di dalam kehidupan nyata ditakdirkan oleh Allah mengajarkan istri saya kepada jalan Allah, yaitu ilmu agama, tapi bukan yang berbahasa Arab, ya, melainkan hanya diberikan kadar oleh Allah ketentuan bahwa saya diberi pemahaman, memahami secara hakikat walaupun dari tulisan Latin. Ya. Jadi seperti itu kaitannya dengan mimpi yang dialami istri saya. Jadi ringkasnya, istri saya mendapati ilmu yang baik dari Allah dengan visual kucing masuk ke dalam rumah, dan diterimanya ilmu itu dengan digendongnya dan dielus-elusnya. Karena kitab Sahih Bukhari yang kita pelajari, makanya divisualkan berupa hewan kucing, yang mana itu adalah julukan dari nama periwayat hadis Sahih Bukhari yang diberikan nama Abu Hurairah, yaitu bapak dari anak kucing yang kecil. Nah, seperti itu saudara-saudariku, makna mimpi yang dialami istri saya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua maupun kami berdua. Apabila di dalam video ini terdapat ada kebenaran, maka hakikatnya kebenaran itu adalah milik Allah semata-mata. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 79, di mana Allah Ta'ala berfirman bahwa semua yang baik yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Sehingga dengan begitu harapan kita, apa yang bisa dilihat di konten kami bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah.
seperti hanya saya sering menganjurkan setiap akhir dari video yang kami buat, mari kita mari kita jadikan pandangan kita, pendengaran kita menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu kita semua dijadikan orang-orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Karena Allah menyukai yang ganjil. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.